Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para pengurus BUMDes atau BUMDesma ya di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas fitur peternakan ya. Ya di situ nanti ada beberapa fitur-fitur tambahan lainnya ya. Nanti kita akan demokan untuk penginputannya. Lalu kita akan cetak laporannya. Oke, ini sekarang kita masih di halaman websitenya ya, untuk teman-teman semua mempublikasi kegiatan-kegiatan yang ada di BUMDes teman-teman ya. Di sini ada untuk laporan keuangan ya yang untuk dipublikasikan. Lalu di sini ada galeri kegiatan-kegiatan, lalu ada unit usaha. Nanti juga teman-teman bisa membuat artikel atau berita untuk BUMDes teman-teman. Oke, sekarang kita coba login ya. Kita coba login. Ini halaman dashboard. Oke, nanti kita akan membahas menu peternakan ya. Di sini ada dashboard, lalu ada gudang pakan, dan juga di sini ada penggajian ya, untuk menggaji karyawan-karyawan yang ada di unit usaha peternakan. Langsung ada di sini pengaturan harga untuk penjualan ya, penjualan di kasir pos. Oke, sebelum kita mengisi di modul peternakan ini, kita harus buat unit usahanya terlebih dahulu. Kita scroll ke bawah, lalu kita klik pengaturan, kita tambahkan unit usaha. Oke, di sini ada pertanian. Sekarang kita tambahkan peternakan ya, misalkan peternakan ayam petelur misalkan ya, atau nanti bisa teman-teman sesuaikan ya. Di sininya kita samakan saja biar cepet ya deskripsinya. Ini kita checklist karena ini berhubungan dengan ketahanan pangan. Oke, kita klik simpan. Oke, sekarang sudah ada peternakan ayam petelur. Sekarang kita masuk ke menunya peternakan dashboard. Ini masih kosong ya. Lalu kita tambah kandang ya, tambah kandang. Nanti teman-teman di peternakan ini ya, tidak hanya untuk ayam petelur atau bebek ya. Di sini juga ada penggemukan sapi, kambing, domba, atau kolam ya, kolam lele, nila, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa pilih terlebih dahulu saat menambah kandang. Karena kita menambahkan unit usaha ayam petelur, kita klik ayam petelur, pilih unit BUMDesnya, peternakan ayam petelur, nama kandangnya misalkan kandang A1 misal. Oke, seperti itu. Untuk tanggal masuk awal ya, kita tanggal mulainya, lalu kita populasi awal ya, berapa ekor dalam satu kandang, misalkan kita buat 500 ya, 500 ekor, lalu klik simpan. Oke, berhasil. Ada sebuah kartu ya, ini adalah kandang. Kita bisa langsung menginputkan ya di gudang dulu terlebih dahulu. Oke, gudang. Setelah itu kita inputkan belanja, belanjanya misalkan pakan ya, kita pilih unit usaha, misalkan pur ya, atau pakan ayam gitu, pakan ayam. Nanti teman-teman bisa pilih juga obat-obatan, bibit, alat, atau telur. Oke, supplier kita membeli di toko mana, misalkan toko BCD ya. Jumlah misalkan kita itu beli 200 kilo ya, 200. Di sini harga per kilonya misalkan 25.000. Oke, lalu sumber dana ya, kas ya, kas catatan pembelian pakan ayam misalkan seperti itu, lalu klik simpan.
Oke, berhasil. Sekarang sudah ada riwayat belanjanya, teman-teman bisa cetak ya. Untuk fakturnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada di teman-teman juga bisa edit ya. Oke, bisa edit. Oke, selanjutnya ada di kembali dashboard ya. Sini sudah ada. Kita cek terlebih dahulu ya jurnalnya ya. Oke, terlihat jurnal umum. Oke, di sini sudah ada pengeluarannya kas ya sebesar 5 juta untuk unit persediaan peternakan ayam petelur ya, langsung otomatis dibuatkan jurnal. Oke, selanjutnya setelah kita membeli pakan, kita akan mencatat harian ya, harian input laporan harian. Kita inputkan, pilih kandangnya ayam, misalkan hasil panen telur. Di sini banyak teman-teman yang beda ya. Ada yang menggunakan peti dan juga ada yang pakai karpet ya. Tapi untuk perhitungan yang tepat, saya memilih untuk berat kilogram ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa kalkulasikan saja untuk satu karpet itu berapa kilogram. Oke, untuk satu peti itu berapa kilogram, nanti inputkan. Misalkan saya di sini berapa kilo ya? 15 kilo mungkin. 15 kilo ya. 15 kilo ya untuk beratnya. Jumlah butir 1 kilo itu biasanya berapa ya? Kita tebak saja biar cepat ya. Mungkin butirnya 400 ya, mungkin ya. Setelah itu konsumsi pakan, kita pilih pakan yang kita beli tadi ya di sini. Nanti akan mengurangi otomatis sisa pakan ya. Lalu jumlah dipakai, misalkan satu hari itu 10 kilo ya. Lalu hewan mati ya, jika ada hewan mati inputkan, jika tidak ada kosongkan. Catatan misalkan tambahkan saja, misalkan panen atau hari apa gitu ya, tanggal berapa panen, hari Selasa misalkan seperti, atau nanti teman-teman sesuaikan ya. Lalu di sini teman-teman harus mengkonfigurasi untuk penginputan jurnalnya ya, akun debit ya. Untuk biaya beban di sini teman-teman bisa pilih beban atau HPP ya boleh. Di sini juga ada beban pakan, mana ya, gitu. Nanti teman-teman sesuaikan aja karena ini ada HPP ayam petelur. Kita coba pilih ini ya, ayam petelur. Lalu akun kreditnya persediaan peternakan ayam petelur ya. Oke, seperti ini, lalu klik simpan. Oke, berhasil. Kita cek kembali untuk jurnalnya ya. Mana jurnal, input jurnal. Oke, sini sudah masuk ya, HPP persediaan ayam petelur. Dia akan mengurangi persediaan peternakan ayam petelur. Oke, setelah itu kita kembali ke peternakan, ke dashboard ya. Oke, di sini sudah ada transaksinya. Sekarang kita coba lihat di laporan ya. Laporan misalkan posisi keuangan ya, kita tampilkan di sini ya. Kita tadi karena kita tidak menginputkan saldo awal dan lain-lainnya, jadi dia minus ya. Karena kita langsung dalam keadaan saldonya kosong di kas. Oke, persediaan ayam peternak ayam telur. Nah, lalu di sini jadi balance. Oke, untuk laporannya sudah tercetak, laba ruginya boleh. Nah, sini ya, karena minus karena kita di kas untuk pembelian tadi memang tidak kita input, seharusnya kita ya menginput di
input data, lalu saldo awal ya, saldo awal jika teman-teman memulai aplikasinya dari awal. Oke, atau penyertaan modal karena kita belum menginputkan penyertaan modal, saldo awal, jadinya minus ya, seharusnya tidak. Oke, selanjutnya untuk laporan sudah, jurnal otomatis sudah. Di sini laporannya banyak ya, untuk rasio keuangan, laba rugi konsolidasi. Oke, ada ketahanan pangan ya di sini. Oke, di sini udah termasuk ya, HPP peternakan ayam petelur ya. Kita bisa filter juga berdasarkan unitnya kita tampilkan. Oke, seperti ini. Nah, kosong ya. Oke, seperti itu untuk penginputan di modul peternakan ya. Oke, seperti ini. Lalu kita belum mengatur stok ya, stok di untuk dijual telurnya ya tadi ya. Sekarang kita input manajemen produk ya. Di sini sudah ada telur ayam negeri, curah, peternakan ayam petelur. Oke, jadi kita bisa edit ya, kita tambahkan stoknya berapa, harga beri, harga jual, diskon, dan lain-lain. Oke, nanti setelah teman-teman udah inputkan, nanti akan tampil di kasir pos ya. Nah, ini ada stok 15 harganya, tapi belum kita atur harganya. Sekarang kita coba atur ya harganya. Produk kita edit harganya per kilo berapa, harga ini harga beli umpamanya harga HPP nya ya, misal berapa sih harga telur, 10.000 misal ya, ini contoh. Harga jualnya kita jual 18.000 misal, diskon tidak ada, stok biarkan, ini sudah otomatis dari kita panen telur tadi ya, ada 15 kilo. Ini harga per kilo ya teman-teman, bukan per butir. Teman-teman bisa upload foto gambar telurnya ya, lalu klik simpan. Oke, sekarang sudah bisa ada kita jual. Ini harganya sudah terupdate, jadi teman-teman bisa jual atau nanti masyarakat bisa beli di halaman website ya, di halaman website katalog ya. Nah, seperti ini. Nanti masyarakat akan diarahkan untuk membuat akun ya, seperti aplikasi Shopee ya. Nanti di sana mereka bisa punya akun dan bisa belanja ya untuk kasir pos ini ya. Dan juga ada fitur kurir pengiriman. Oke, kita masuk kembali di sini. Seperti ini ya untuk fitur peternakan. Dan lalu ada SDM penggajian, nanti teman-teman tambah ya, nama lengkap siapa, jabatan, pilih karyawan tetap atau kontrak atau harian lepas, nanti teman-teman pilih. Oke, selanjutnya ada pengaturan harga, tadi sudah ya, harganya ini sini ya, harga estimasi harga pokok dan harga jual di kasir berapa. Di sini bisa teman-teman edit atau teman-teman bisa mengeditnya di manajemen produk ya. Teman-teman misalkan penjualan telurnya tidak dengan kilogram ya, nanti teman-teman tambahkan saja ya, tambahkan, klik auto, tambahkan nama barangnya, telur apa ya, pilih gambar, lalu deskripsi, pilih unit usahanya, setelah itu harga beli, harga jual, dan lain-lain, nanti teman-teman pilih ya. Nah, nanti bisa menyesuaikan, misalkan ini kan untuk per kilo, nanti teman-teman tambahkan lagi untuk per peti, nanti teman-teman tambahkan lagi untuk per karpet. Nah, seperti itu nanti akan tampil semua di kasir pos. Penjualannya otomatis kita bayar ya untuk penjualannya. Ini untuk 1 kilo. Oke, jika uang pas ya klik uang pas, jika
pelanggan memberikan uang 50, ya klik 50 maka akan ada kembalian otomatis ya. Kita langsung cetak. Oke. Setelah itu kita coba lihat di jurnal umum ya. Di sini sudah terdapat ya persediaan peternak ayam telur berkurang, lalu HPP peternakan ayam telurnya bertambah, dan pendapatan peternakan ayam petelur dan total masuk di kas sebesar 18.000. Kita lihat ada pendapatan ya di laporan laba rugi, kita khususkan ayam petelur ya, tampilkan. Oke, di sini ada pendapatan peternakan ayam petelur. Oke, ada beban operasionalnya ya, di sini HPP dan total biaya. Oke, nah seperti itu, nanti teman-teman bisa cetak. Oke, lalu juga di input jurnal ya, teman-teman nanti juga bisa ekspor ke Excel ya untuk inputan jurnalnya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk demo dari modul peternakan. Di sini juga masih banyak, ada pertanian, jasa konstruksi ya, lalu ada layanan, wifi, air bersih, jasa sampah, sewa aset atau simpan pinjam ya. Di sini juga sudah lengkap, ada input data tadi sudah ya, ada pembelian barang, manajemen produk, inventaris, sewa dibayar di muka, dan saldo awal. Oke. Yang perlu teman-teman perhatikan, penginputan saldo awal ini ya sekali seumur hidup ya. Penginputannya sekali seumur hidup saat teman-teman menggunakan aplikasi ini ya, migrasi ya, dari awalnya manual mungkin ingin pindah ke aplikasi Sikbumdes ya. Nanti teman-teman pada saat itu teman-teman silahkan kasnya ada berapa, banknya ada berapa. Namun jika teman-teman ingin menginputkan keseluruhan transaksi yang pernah ada di Bumdes teman-teman dari tahun-tahun sebelumnya, itu juga boleh. Tapi di tanggal cut off ini teman-teman sesuaikan di tanggal pertama kali teman-teman menginput transaksi ya, 1 hari di belakangnya ya. Misalkan di Januari 2025, jadi teman-teman bisa set ini di 31 Desember mungkin ya di 2024. Oke, seperti itu untuk penyertaan modal ini, saldo awal ini. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk demo dari peternakan ini. Nanti kita lanjutkan di modul-modul lainnya. Teman-teman juga boleh komen untuk modul apa saja yang ingin dibahas di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman pengurus Bumdes tetangga ya. Jangan lupa untuk di subscribe ya, dan di follow akun TikToknya juga di Sinarjaya Digital Solusi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.